Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Romatul Nisma, dengan NIM 7211419168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu proyek 1 dan 2. Nah, di sini saya akan membahas proyek 1 dulu yang berjudul Keahlian Teknologi Sehari-hari. Sistem informasi dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer, menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse, memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, aplikasi baru, mengatur tampilan desktop, dan lain-lain. Microsoft Windows yaitu sistem operasi yang paling populer untuk komputer. Semua orang mengakui luas penggunaannya dalam aplikasi bisnis. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Pembaruan seiring dengan tersedianya program aplikasi baru, sistem operasi harus diperbarui untuk dapat dimanfaatkan serta untuk alasan keamanan. Sistem operasi yang lain itu ada 3, yaitu yang pertama Unix, sebuah sistem open source atau sistem bebas untuk dipublikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja. Lalu yang kedua ada Mac OS X, mirip dengan Unix namun tidak gratis melainkan hak milik Apple Computer. Lalu yang ketiga ada Linux, tersedia secara cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Peranti lunak aplikasi, kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas. Identifikasi penting bagi para pengguna untuk menentukan versi peranti lunak pada komputer, karena versi yang berbeda dari aplikasi yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Banyak organisasi besar menstandarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya dengan alasan untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Lalu untuk pembaruan, langkahnya adalah kunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update, atau ada alternatif lain yaitu klik perintah help, diikuti subperintah check for updates. Lalu untuk melacak perubahan, klik perintah tools, diikuti subperintah track changes. Lalu untuk perlindungan kata sandi, klik perintah tools, diikuti subperintah option, dan kemudian pilih tab security. Virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer, sedangkan virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer. Ancaman dan hoax. Phishing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Proteksi ada 2, yaitu proteksi komersial, Norton dan McAfee. Lalu yang kedua, proteksi gratis, ada Graysoft, Spybot, dan AdAware. Email mudah digunakan dan penting untuk komunikasi bisnis. Implikasi di tempat kerja. Email yang dikirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat dan melewati banyak server dari pengirim ke penerima. Server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email. Etiket email tempat kerja. Hati-hati dalam menggunakan fitur email reply all. Oke, selanjutnya adalah proyek 2 yang berjudul Proyek Web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Pendahuluan. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan Microsoft Front Page untuk membuat sebuah halaman web dasar. Front Page adalah suatu aplikasi peranti lunak yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk membuat halaman web sederhana. Lalu ini ada figur P2.1, yaitu contoh yang telah selesai. Nah, di sana tertera nama perusahaan, yaitu University Pizza, lalu tersedia daftar lokasi di mana pizza tersebut dapat dibeli. Lalu ada Why Other Us, ini adalah sebuah daftar yang berurutan, artinya adalah benda yang terpenting akan ditulis pertama. Biasanya urutan dituliskan dengan angka, berupa angka Romawi dan huruf alfabet, atau sebuah bulatan kecil penanda yang biasa digunakan untuk daftar yang tidak berurutan. Lalu tabel menunjukkan daftar harga pizza berdasarkan topping dan ukurannya. Lalu ada gambar seorang juru masak memegang satu bagi pizza, adalah sebuah gambar clip art yang disediakan oleh Microsoft. Lalu ada 3 link halaman web. Yang pertama Contact Us, link untuk mengirimkan email. Yang kedua Link to My School, sebuah hyperlink untuk web sekolah. Lalu yang ketiga ada Go to Top of Page, memberikan navigasi halaman web. Yang pertama, membuat dokumen front page. Mulailah dengan membuka program Microsoft Front Page. Klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian pilih All Programs, dan klik 2 kali program Microsoft Front Page. Lalu terbukalah layar awal front page.
Di situ ada kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Lalu ada bagian layar bawah di mana ditampilkan normal. Memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web. Preview akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet, misalnya Internet Explorer atau Netscape. Jenis font Times New Roman, ukuran 12 poin, dan nama yang otomatis dibuat adalah new_page_1.htm. Lalu untuk mengganti judul proyek, yaitu dengan memilih perintah file diikuti dengan subperintah save as. Ini ada figur page 2.3, yaitu layar awal front page, ada title bar, menu bar, toolbar standar, panel views, area kerja, dan text pane. Selanjutnya, cara untuk memperbesar ukuran teks. Yang pertama, ketik University Pisa pada halaman tersebut, tekan tombol enter pada papan ketik untuk membuat kalimat lain, tandai kata tersebut, dan pilih poin 18 untuk ukuran font dari menu drop down. Nah, di situ ada figur P2.5, yaitu memperbesar ukuran teks. Lalu selanjutnya pilih perintah format, diikuti subperintah paragraf dan pilihan center. Daftar bertanda. Yang pertama, buatlah daftar lokasi. Ketik kata location. Jika location muncul di tengah halaman dengan huruf besar, maka tidak dapat memindahkan kursor ke bawah untuk membuat garis baru setelah Anda mengetik University Pisa. Cara untuk memperbaikinya yaitu klik location dan pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment. Dari pilihan menu drop-down, buatlah agar paragraf terjajar ke kiri atau left. Kemudian masukkan 3 frase, commuter parking lot, recreation center, dan 101 North Main Street, tekan kunci enter. Lalu tabel, pilih perintah tabel, subperintah insert, pilih pilihan table. Tandai judul-judul kolom, topping, small, medium, large, satu-satu atau seluruh barisan. Pilih perintah format diikuti dengan subperintah font. Dari jendela yang muncul pada pilihan font style, pilihlah italic. Kemudian, pilih ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Dapat dilakukan dengan meng-highlight semua sel dengan cara memilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan kemudian memilih pilihan alignment center. Menambahkan gambar, geser kursor 2 baris di bawah tabel lalu klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture, pilih clip art. Setelah memasukkan gambar, tekan kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Untuk menyimpan, klik tombol Picture Option, pilihlah format file GIF, kemudian klik OK dengan nama file yang baru. Simpanlah secara berkala, disebabkan karena jika suatu masalah komputer terjadi, misalnya listrik mati, hanya hasil kerja selama 10 menit yang akan hilang. Ini ada foto cara menambahkan gambar, di situ ada picture lalu klik art. Selanjutnya, daftar bernomor. Menambahkan sebuah daftar bernomor ke dalam halaman web. 3 alasan diberikan untuk memesan pizza dari University Pisa. Nah, langkahnya yang pertama harus memasukkan kalimat why order from us pada halaman web tersebut, kemudian tekan kunci enter untuk mendapatkan garis baru. Yang kedua, pilihlah icon yang bernomor dengan masukkan 3 alasan yang ditujukan setelah memasukkan alasan yang ketiga atau pengiriman cepat dan menekan kunci enter, angka 4 akan muncul pada daftar. Yang ketiga, tekanlah kunci enter sekali lagi akan mengakhiri isian untuk daftar bernomor. Lalu ini ada contoh daftar bernomor. Di situ ada tulisan why order from us. Link halaman web. Menciptakan 3 jenis link atau link untuk alamat email, halaman web yang lain, dan bagian lain halaman web. Klik perintah insert dengan subperintah hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kalimat contact us. Pada bagian email address, masukkan email. Bagian terakhir yakni subjek, masukkan frase pizza delivery. Ketika seseorang ketik frase kontak us, maka akan dikirimi sebuah pesan dengan judul pizza delivery. Membuat link untuk halaman web sekolah. Yang pertama, klik perintah insert, diikuti subperintah hyperlink. Pastikan Anda memilih kotak existing file or web page di bawah kolom link to. Pada bagian text to display, ketikkan link to my school. Pada bagian address, ketikkan http://www.yourschool.edu. Selanjutnya, ini ada contoh gambar memasukkan hyperlink. Lalu ini ada contoh gambar memilih penggunaan link email. Lalu pastikan memiliki 1 atau 2 baris di bawah link terakhir yang Anda buat
yaitu link to my school dengan cara menekan kunci enter sekali atau 2 kali ketika kursor ditempatkan setelah link to my school. Tempatkan kursor di atas halaman, klik mouse sekali untuk menempatkan kursor sebelum U di University Pisa. Pilih perintah insert, diikuti dengan subperintah bookmark. Lalu melihat halaman web yang telah dikerjakan. Pada bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Klik preview untuk melihat bagaimana halaman web ditampilkan pada browser. Lalu klik link Contact Us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Lalu pada bagian To, Anda dapat melihat alamat email Anda pada bagian subjek. Kelebihan dan kekurangan front page. Untuk kelebihannya, yang pertama kemudahan penggunaannya, yang kedua menampilkan struktur data dan situs web memudahkan navigasi terhadap situs web, yang ketiga memiliki editor gambar yang terintegrasi, terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah, dan yang keempat mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office lain. Untuk kelemahannya, yang pertama kode HTML yang dihasilkan tidak efisien, yang kedua jika tidak terbiasa dengan kode HTML yaitu membuat tabel, editor di Blogspot tidak menyediakan toolbar atau tombol untuk membuat tabel. Lalu yang ketiga, front page tidak bisa digunakan untuk script editing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.